Halo semuanya, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal 4 aplikasi, yaitu Xampp, Visual Studio Code, Composer, dan Laravel. Baik, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang proses penginstalan Xampp. Nah, yang pertama Xampp. Xampp adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform. Artinya, dapat dijalankan di setiap sistem operasi, seperti Windows, Linux, dan macOS. Nah, semua yang diperlukan untuk mengelola website tersedia di Xampp, seperti Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. Nah, meski program dalamnya lengkap, Xampp tetap merupakan web server yang sederhana dan ringan. Xampp dipakai untuk membuat web server lokal komputer. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan, mendesain, dan keperluan testing website. Nah, fungsi Xampp sendiri adalah yang pertama, setting database phpMyAdmin. Yang kedua, install WordPress offline. Yang ketiga, menjalankan Laravel pada komputer. Nah, selain itu, ada pun fitur-fitur di Xampp. Yang pertama, Apache, aplikasi web server default. Yang kedua, MariaDB atau sistem manajemen database. Yang ketiga, PHP. Yang keempat, phpMyAdmin. Yang berikutnya, OpenSSL. Yang berikutnya, Xampp Control Panel. Yang berikutnya Web Lizard, Mercury Mail Transport System, FileZilla VTP Server, Tomcat, dan Strawberry. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk pada proses instalisasi Xampp. Nah, pertama-tama kita akan membuka web browser dan masuk pada link downloadnya, yaitu www.apachefriends.org. Setelah itu, kita pilih mendownload Xampp yang terbaru, yaitu Xampp 8.0.2 PHP. Nah, kita download yang 64 bit. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, sebelum itu kita langsung saja buka filenya, kita klik 2 kali. Oke, sambil menunggu. Sambil menunggu proses instalisasinya. Oke, kita yes. Oke, kita oke. Kita pilih next. Next. Pilih file foldernya. Nah, di sini saya menyimpannya di local disk C. Oke, kita next. Oh.
kita harus membuat folder baru. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, kita buat folder barunya, new folder. Saya akan membuat folder baru, pemrograman web. Oke, select folder. Next. 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 Oke, ready to install. Oke, unpacking to install. Proses instalisasinya akan memakan waktu yang sedikit lama. Kita akan menunggunya teman-teman. Oke, saya akan pause dulu videonya. Sudah berjalan. Kita tunggu sebentar. Kita refresh dulu komputernya. Masih dalam unpacking file, dalam persiapan filenya. Kita refresh lagi. Oke, jika muncul seperti ini, kita X saja. Masih dalam unpacking file, ini akan memakan sedikit waktu. Oke. Sudah 25%. Dalam pengerjaan install. Oke, finish. Teman-teman, kita tunggu tampilan dari examnya. Kita coba cari exam. Nah, exam control panelnya sudah ada. Oke, nah ini sudah selesai. Ini merupakan tampilan depannya, yang mana ada beberapa config, netset, start, develop, explorer, dan quit. Nah,
Setelah menginstal Xampp, kita akan masuk dalam proses penginstalan aplikasi yang kedua, yaitu Visual Studio Code. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Nah, teks editor Visual Studio Code juga bersifat open source, yang mana kode sumbernya bisa dilihat di link GitHub. Visual Studio Code menjadi favorit karena para pengembang aplikasi bisa ikut serta dalam proses pengembangan Visual Studio Code. Oke teman-teman, kita langsung saja ke browser. Teman-teman bisa langsung download dengan memberikan perintah pada browser untuk mencari Visual Studio Code atau masuk langsung ke link GitHub. Mohon maaf teman-teman, karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya. Kita langsung saja ke Visual Studio Code Setup. Kita klik 2 kali. Oke, run as administrator. Artinya kita jadikan aplikasi ini sebagai administrator agar bisa terinstall dengan baik. Yes. Kita menerima I accept to agreement, next, lalu install. Oke, teman-teman, sambil menunggu proses instalisasinya, ini akan memakan sedikit waktu yang lama. Oke, baik, kita tunggu sebentar lagi. Finish. Nah, ini merupakan tampilan depan dari Visual Studio Code. Kita tunggu proses bukanya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, sudah ada di bagian depan layar monitor kita. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Composer. Nah, teman-teman bisa masuk langsung kepada getcomposer.co.org, lalu pilih using installer, dan kita akan di bawah. Oke.
Jika file PHP-nya belum ada, kita bisa browse, lalu next. Jika gagal, teman-teman jangan takut, itu tandanya kita harus membuat folder pada Apache. Oke, sudah jadi. Checking your setting, please wait. Oke, kita next. Next lagi. Next dan install. Oke. Running the Composer installer script. Oke. Next dan finish. Oke teman-teman, untuk mengecek apakah Composer sudah terinstall dengan baik, kita masuk ke CMD Command Prompt. Kita buka. Lalu kita ketik perintah Composer. Kita enter. Nah, jika muncul seperti ini, berarti Composer yang kita install telah berhasil. Oke, baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang Composer. Nah, Composer adalah aplikasi manajer paket untuk bahasa pemrograman PHP yang menyediakan format standar untuk mengelola dependensi PHP dan pustaka-pustaka yang diperlukan. Composer dikembangkan oleh Niels Aderman dan Jordi Bogiano yang terus mengelola proyek. Mereka mulai mengembangkan pada bulan sebelumnya, dan sistem operasinya lintas platform dan dengan lisensi MIT dengan situs web getcomposer.org. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan mengenai Composer. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Laravel. Nah, untuk penginstalan Laravel, kita akan menggunakan Composer. Pertama-tama, kita buka exam kita. Di sini saya menggunakan exam control panel v3.2.4. Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buat folder dalam exam, htdocs. Nah, kita buat folder baru dalam htdocs dengan nama kuliah web. _web, kuliah_web. Oke teman-teman, perlu diingat untuk foldernya harus exam, htdocs, kuliah web. Selanjutnya, kita buka Command Prompt. Oke. Kita masukkan perintah cd/ exam, htdocs,
the system cannot find. Berarti salah ya. Kita ulang sekali lagi, cd slash cd exam cd htdocs lalu kita ketik lagi perintah composer create garis datar project double garis datar prefer garis datar this spasi Laravel slash Laravel kuliah, nama folder yang telah kita buat tadi, kuliah_web spasi kuliah_web. Oke teman-teman, kita enter. Creating a Laravel project at kuliah web. Sedang membuat Laravel pada project kuliah web. Nah, sementara dalam proses download dan install, saya sedikit menjelaskan tentang Laravel. Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang sumber terbuka menggunakan konsep model View Controller atau MVC. Nah, Laravel berada di bawah lisensi MIT dengan menggunakan Git. Pengembang Laravel sendiri adalah Taylor Otwell, dirilis perdana pada bulan Juni 2011, 9 tahun yang lalu, dengan situs web laravel.com. Teman-teman, kita tunggu sebentar. Sudah 46.7, 56.7. Extracting archive. Sementara proses instalisasinya, kita tunggu sebentar. Saya pause dulu videonya, tidak memakan waktu. Kita lanjut. Nah, jika sudah muncul pada bagian akhir exam htdocs, maka pada bagian akhir kita ketikkan perintah cd kuliah_web
web, kita enter. Lalu kita ketik perintah lagi. Teman-teman, tunggu sebentar. Kita ketik perintah PHP artisan serve. PHP artisan serve. Lalu kita enter. Oke, teman-teman. Oke, sudah jadi. Selanjutnya, untuk mengecek apakah Laravel yang kita buat sudah terinstall dengan baik, kita masuk ke browser atau Chrome, lalu kita ketik alamat localhost. Oke, localhost /2 8000. Oke, kita enter. Mohon menunggu sebentar teman-teman, jaringannya agak lemot. Oke, kita ulangi sekali lagi pada bagian search Google-nya. Localhost /2 8000. Oke teman-teman, sudah jadi. Jika Laravelnya sudah berhasil terinstall, maka akan muncul pada browser kita seperti yang tertampil di layar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah yang tadi saya ketik pada command prompt. Nah, pertama ada perintah composer create project, artinya kita akan mendownload Laravel menggunakan Composer dan membuat project. Prefer this adalah untuk perintah untuk mendownload Laravel versi terbaru dan terbaik. Sedangkan Laravel Kuliah Web adalah nama proyek kita yang telah kita buat di folder htdocs. Nah, pada bagian bawah atau bagian akhir, ada http://127.0.0.18000. Artinya, kita akan menjalankan proyek yang kita buat pada port 8000. Oke, baik, sekian dari video saya.